إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله جل ذكره بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan Islam, kenikmatan iman, terutama kenikmatan ihsan yang sudah mencapai derajat hal tersebut. Karena kenikmatan ihsan adalah kenikmatan puncak yang mana seseorang tatkala mendapatinya maka dia sangat-sangat mendekatkan diri, mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang tatkala mencapai derajat ihsan, seseorang akan mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat berserta salam tak lupa-lupanya kita kirimkan salawat tersebut kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya, berpegang teguh dengan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya khatib senantiasa mengulangi untuk berwasiat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa secara umum adalah mereka yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Akan tetapi yang banyak dilupakan oleh umat Islam adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat 14 abad yang silam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya kita diperintahkan untuk taat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah dimanapun kita berada, baik tatkala di tengah keramaian maupun tatkala kita dalam kesendirian. Para ulama menilai bahwasanya seseorang yang sudah sampai derajat takwa yaitu tatkala seseorang mudah berkholawat, berdua-duaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa manisnya iman tatkala sendirian, dia bisa menjatuhkan air mata tatkala bersendirian. Inilah takwa hakikatnya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ketakwaan banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah haitsu ma kunta. Di antaranya Allah mengatakan di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Tatkala seorang mendapati kesulitan di dalam hidupnya, maka otomatis yang paling dia cari adalah ketakwaan agar Allah Subhanahu wa taala lepas kesulitan dalam dirinya.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba untuk berbuat kemaksiatan. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barusan dibaca khatib, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Artinya kita diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi yang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 151, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Di antara lain Allah Subhanahu wa taala banyak juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, seseorang wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, fa innalahu naran khalidan fiha abada, maka baginya yaitu api neraka selama-lamanya. Naam, seseorang tatkala terjatuh di dalam kemaksiatan, manusia tidak luput dari kemaksiatan tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung dan memberikan solusi bagaimana seseorang itu terjatuh di dalam kesalahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti dia terjatuh di dalam kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Akan tetapi tidak lepas dari kesalahan tersebut, dia memberikan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi SAW menjelaskan, sebaik-baik orang yang terjatuh di dalam kesalahan adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah orang-orang yang bertaubat adalah mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan juga orang yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas tatkala seseorang terjatuh di dalam kemaksiatan, mereka tidak berbangga-bangga dengan kemaksiatannya. Mereka tidak menyebar kemaksiatan tersebut. Mereka tidak terus terang dengan kemaksiatan tersebut. Bahkan mereka tidak menceritakan kemaksiatan atau kesalahan yang mereka lakukan. Hal ini mendapatkan ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam bagaimana orang-orang yang terang-terangan di dalam kemaksiatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan mendapati pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terus terang atau terang-terangan di dalam kemaksiatan. Siapa mereka? Orang-orang mujahir. Wa innal mujaharati ay ya'mal ar-rajulu bil-laili 'amalan. Seorang mujahir yang mana mereka melakukan kemaksiatan atau dosa di malam hari, summa yusbiha wa qad satarahu Allah. Kemudian Allah telah menutupinya, akan tetapi datang waktu pagi dia menceritakan kepada kawannya, amiltu kada wa kada, ya fulan amiltu kada wa kada. Wahai fulan, aku telah melakukan ini dan itu semalam. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal Rabbnya telah menutupi aibnya tadi malam. Wa yusbihu yakshifu sitrallahu anhu, akan tetapi dia sendiri yang membongkar aibnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita titik beratkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan diampuni. Berarti artinya seseorang bermaksiat secara terang-terangan, lalu dia menceritakan kemaksiatan tersebut, bahkan dia sampai mengajak kawannya untuk bermaksiat, dia telah menutup pintu ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menutup pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui dasar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bahayanya mujaharah yang terus terang di dalam kemaksiatan, berbangga-bangga di dalam kemaksiatan tersebut. Dahulu seseorang berbuat kemaksiatan, mungkin dia akan tampakkan satu atau dua orang kawannya. Lantas
akan sangat lama proses untuk mengetahui dia melakukan kemaksiatan tersebut. Meskipun dia menceritakan kepada kawannya, akan tetapi kita hidup di zaman media sosial, hidup dalam teknologi yang canggih, tidak diceritakan oleh siapapun, akan tetapi kita klik di media sosial, kita posting di media sosial, 1 detik 10.000 bahkan jutaan ribu penonton akan melihat kemaksiatan yang kita lakukan. Inilah bahayanya mujaharah, yaitu orang-orang yang terus terang-terangan di dalam kemaksiatan dan kesalahan dan dosa, dan ancamannya adalah mereka-mereka ini yang pertama senantiasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Urat malu mereka lepas dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka seakan-akan tidak takut dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Bukankah para pelaku dosa diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah suatu kesalahan akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan suatu kesalahan meskipun sekecil biji dzarrah, niscaya dia akan mendapati dampaknya pada hari kiamat kelak. Akan tetapi pemaafan Allah begitu luas, yaitu bagi orang-orang yang tidak mujaharah, orang-orang yang tidak terus terang di dalam kemaksiatannya, mereka yang berbangga-bangga memposting, mereka yang berbangga-bangga menampakkan kemaksiatannya di depan khalayak ramai. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungannya. Bagaimana seorang hamba mengagungkan Allah? Yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah makna ubudiyah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara tampak maupun secara sembunyi-sembunyi. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ingatlah, kemaksiatan adalah kegelapan di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu seseorang bagi para penuntut ilmu adalah dari cahaya? Maka cahaya tersebut akan redup dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang agung, kisah yang terkenal sebagaimana yang masyhur, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Ibn Abbas Ibn Uthman At-Talibi Al-Quraisy rahimahullahu ta'ala pernah mengadukan hafalan buruknya disebabkan karena tidak sengaja bermaksiat. Maka syair yang sangat agung ini bawakan oleh Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi su'a hifdzi." Aku mengadukan kepada guruku Waqi karena sebabnya buruknya hafalanku. Fa'arsyadani bi an tarkil ma'ashi. Maka guruku Waqi menunjukkan dan menasihati aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Maka dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhdalil 'asi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para penuntut ilmu, para santri, para tulabul ilm, maka berusaha sejauh-jauhnya, sekuat-kuatnya kita dari kemaksiatan agar cahaya Allah Subhanahu wa taala menerangi kalbu kita, menerangi hati kita agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, mujaharah itu juga mendapatkan dampak kerusakan di tengah masyarakat. Orang yang mujahir tidak hanya berdosa untuk dirinya sendiri, akan tetapi turut mengajak orang lain untuk berbuat kemaksiatan. Setiap orang yang terpengaruh dari perbuatannya, maka dia yang menanggung akibat dan dosanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman
di dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa suka mengajak perbuatan keji, suka mengajak perbuatan kemaksiatan, fil ladzina amanu, di tengah atau di dalam golongan orang-orang yang beriman, mereka senantiasa mengajaknya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum adzabun alim, maka bagi mereka azab yang sangat pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan akan dampak kepada seluruh masyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Majah, beliau mengatakan, lam tadharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha. Belum tampak kefahisyatan atau kekejian atau dosa dan kemaksiatan di tengah masyarakat sampai mereka mengiklankannya, sampai mereka menceritakannya, sampai mereka mengumumkannya, illa fasha fihimut ta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladzina madu, kecuali akan menyebar di antara mereka wabah penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya. Maka mujaharah bukan hanya persoalan pribadi. Dosa kemaksiatan yang kita lakukan bukan hanya persoalan pribadi, akan tetapi tatkala seseorang senantiasa dan bangga melakukan kemaksiatan di media sosial sekalipun, maka di sana ada dua orang yang menilai. Orang yang faham dia akan menskipnya, dan orang yang tidak faham akan ilmunya dia akan meniru, dan akhirnya dari perbuatannya dia mendapatkan dosa jariyah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah mujaharah, itu bentuk rasa malu dia hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara yang dikenal manusia dari kalimat kenabian yang pertama, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, jika engkau tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah apapun yang semaumu, apa yang engkau kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sabda Nabi di atas, artinya tatkala seseorang diberikan peringatan, kalaulah engkau belum malu, tidak ada rasa malu di hadapan Allah, maka lakukan semaumu. Lalu kita melakukan hal tersebut, artinya malu dari urat saraf kita telah hilang, telah putus. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah hilang. Maka bagaimana ridho Allah Subhanahu wa taala akan datang? Maka bagaimana keridhaan dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita? Bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan, kita senantiasa berharap agar Allah mendapatkan atau Allah memberikan ridho kepada kita. Akan tetapi kita masih terbenam, tenggelam dan berenang di dunia kemaksiatan. Lantas bagaimana ridho Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana seseorang yang tatkala mendengarkan pemaparan tersebut bahwasanya dia terjatuh di dalam perkara mujaharah, maka jangan sampai dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang seharusnya dia lakukan? Yang pertama, dia harus menutup celah aib yang ada pada dirinya, tidak menceritakan kepada siapapun, tidak berbangga dengan kemaksiatan yang dahulu dia pernah lakukan. Bahkan dia tutup buku-buku dari sebelum tatkala dia belum berhijrah, tatkala masa-masa jahiliyah dia, agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menutup aibnya, benar-benar mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
dahulu ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan seluruh amalannya yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang tersebut yaitu mengadukan dan menceritakan apa yang telah dia lakukan, lantas dia menjumpai Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar? Laqad satarakallah law satarta ala nafsik. Sesungguhnya aibmu telah Allah tutup kalau seandainya engkau menutup diri. Kalau seandainya engkau betul-betul tidak menceritakan kepada siapapun, maka sesungguhnya seseorang tidak akan terumbar aibnya kecuali dialah yang menceritakan dan berbangga diri dari kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang kedua, jauhilah lingkungan yang buruk, teman yang buruk, dan apapun wasilah-wasilah yang dapat mengembalikan dirinya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kita perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisis salihi wasu'." Perumpamaan teman duduk yang baik dan juga teman duduk yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, yaitu seperti penjual minyak wangi atau pandai besi. Kalau seandainya kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita tidak memiliki harta, tidak memiliki mablagh biaya untuk membelinya. Kalau seandainya kita terus bersahib kepada dia, berteman kepada dirinya, maka hanya wangian yang kita akan hirup dari dalam dirinya. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita yang akan pandai besi, maka kita akan menghirup bau yang tidak sedap atau baju kita terbakar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan bagi teman yang buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sahibus sahib." Teman itu menari, maka hati seorang hamba itu lemah, tidak akan kuat sekuat apapun iman seseorang. Tatkala sudah masuk ke dalam lingkungan yang buruk, pastilah dia terbawa. Dan semua yang akan dia jumpai, yang mereka teman-teman itu yang mereka lindungi dari kemaksiatan tersebut, maka sejatinya akan menjadi musuh nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surah Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Al-akhillau alladhina amanu al-akhillau alladhi ba'dukum al-akhillau alladhi yawma idzin ba'dukum li ba'din adu illa al-muttaqin." Teman-teman atau sahabat karib, mereka akan menjadi musuh di antara yang lain, satu sama yang lainnya pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka carilah teman-teman yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa senantiasa menasihati kita untuk kebaikan. Mencari lingkungan yang beriman dan bertakwa, maka akan menggiring kita untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu luas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rauhillah." Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat masih terbuka lebar. Tatkala seseorang masih diberikan nyawa, tatkala seseorang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan taubat tersebut, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita terlambat, jangan sampai nanti tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kematian, kita terlambat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, "Innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sampai sebelum nyawa di tenggorokan. Maka seharusnya seorang muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat tekad yang kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selagi belum terlambat.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus shalah.